sangatlah akrab dan legendaris dengan pikiran-pikiran orang Sunda. Dalam tradisi persilatan, Kian Santang terkenal dengan sebutan Gagak Bumayung. Sedangkan nama Kian Santang sendiri sangat terkenal dalam sejarah dakwah Islam di Tatar Sunda bagian pedalaman. Sampai saat ini terdapat beberapa versi mengenai tokoh sejarah yang satu ini. Bahkan tidak jarang ada juga yang meragukan tentang keberadaan tokoh ini. Alasannya adalah bahwa sumber sejarah yang akurat faktual dari tokoh ini kurang dapat dibuktikan. Sudah tentu pendapat semacam ini adalah sangat gegabah dan ceroboh serta terburu-buru dalam mengambil kesimpulannya. Jika para sejarawan mau jujur dan teliti, banyak sumber-sumber sejarah yang dapat digunakan bahan penelitian lanjut mengenai tokoh ini, baik itu berupa sumber sejarah lisan, tulisan, maupun benda-benda sejarah. Salah satunya adalah patilasan Kian Santang di Glodok Garut atau makam Kian Santang yang berada di daerah Depok Kekejeng Garut. Kalaulah ada hal-hal yang berbau mitos, maka itu adalah merupakan tugas sejarawan untuk memilahnya, bukannya memberi generalisir yang membabi buta, seolah-olah dalam seluruh mitologi tidak ada cerita sejarah yang sebenarnya. Sampai saat ini terdapat 4 sumber sejarah, lisan dan tulisan, yang menceritakan tentang sepak terjang tokoh Kian Santang yang sangat legendaris itu. Keempat sumber itu ialah 1. Cerita rakyat, 2. Sejarah Godok yang diceritakan secara turun-menurun, 3. Pedro O'Neill Lafayette, dan 4. Babat Cirebon karya P.S. Sulendraniningrat. Terdapat beberapa versi cerita rakyat mengenai perjalanan dakwah Kian Santang. Dikisahkan bahwa Prabu Kian Santang bertanding kekuatan gaib dengan Sayyidina Ali dan Prabu Kian Santang tidak mampu mencabut tongkat yang ditancapkan oleh Baginda Ali kecuali sesudah Prabu Kian Santang membaca kalimat syahadat. Di dalam cerita lisan lainnya, dikisahkan bahwa Prabu Kian Santang adalah putra Raja Pajajaran yang masuk Islam. Ia pergi ke Arab, masuk Islam dan setelah kembali ia memakai nama Haji Lumajang. Cerita lainnya lagi mengatakan bahwa Prabu Kian Santang mengajar dan menyebarkan agama Islam di Pajajaran dan mempunyai banyak pengikut, dan banyak pula putra raja yang masuk Islam, bahwa Prabu Kian Santang diusir dari keraton dan tidak lagi menganut agama nenek moyangnya dan mengasuh Raja Pajajaran, bahwa ia akhirnya pergi ke Campa sewaktu kerajaan Pajajaran runtuh. Dari cerita rakyat tersebut terdapat alur logis yang menunjukkan kebenaran adanya tokoh Kian Santang sebagai salah seorang penyebar agama Islam di tanah Pasundan. Misalnya alur cerita tentang Haji Lumajang atau ia pergi ke Campa ketika kerajaan Pajajaran runtuh, atau istilah Pajajaran itu sendiri yang sesuai dengan data arkeologi dan sumber data yang lainnya seperti babat tanah, Cirebon dan lainnya. Adapun mengenai pertemuannya dengan Sayyidina Ali, boleh jadi nama tersebut bukanlah menantu Rasulullah yang meninggal pada tahun 661 M, melainkan seorang syekh, guru, tarekat tertentu atau pengajar tertentu di Masjid Al-Haram. Jika sulit dibuktikan kebenarannya, maka itulah suatu bumbu dari cerita rakyat, bukan berarti seluruh cerita itu adalah mitos, tahayul, dan tidak ada buktinya dalam realitas sejarah manusia Sunda. Iklan laporkan iklan ini sejalan dengan cerita rakyat di atas. Pedro O'Neill Lafayette menyebut bahwa Kian Santang sebagai Pangeran Lumajang Putratullah atau Sunan Glodok. Ia diidentifikasi sebagai salah seorang penyebar agama Islam di tanah Pasundan. Kesimpulan ini didasarkan pada bukti-bukti fisik berupa 1 buah Al-Quran yang ada di Balubur Limbangan, sebuah skin pisau Arab yang berada di Desa Cinunuk, Distrik Wanaraja Garut, sebuah tongkat yang berada di Dharma Raja, dan 1 kanaga peti yang berada di Godok Karangpangitan Garut. Dalam sejarah Godok, Kian Santang disebutnya sebagai orang suci dari Cirebon yang pergi ke Pranger, Priangan, dan dari pantai utara. Ia membawa sejumlah pengikut agama Islam. Adapun yang menjadi
sahabat Kian Santang setelah mereka masuk Islam dan bersama-sama menyebarkan Islam, menurut Pedro de la Valle, berjumlah 11 orang, yaitu 1. Sahar Penanggele, 2. Sembah Tole, 3. Sembukun Kandang Sakti, Sabi, 4. Penghulu Gusti, 5. Raden Halipah Kandang Haur, 6. Prabu Kasiringan Wati atau Raden Sinong atau dalam Lebak Siuh, 7. Sahar Penagung, 8. Panengah, 9. Santuan Suci, 10. Santuan Suci Maraja, dan 11. Dalam Panerjaya. Dari seluruh cerita rakyat tersebut dapat disimpulkan bahwa Kian Santang merupakan salah seorang putra Pajajaran yang berasal dari wilayah Cirebon dan merupakan seorang penyebar agama Islam di Pajajaran. Kesimpulan ini dapat dicocokkan dengan berita yang disampaikan oleh P.S. Sulendraniningrat yang mengatakan bahwa pada abad ke-13, kerajaan Pajajaran membawahi kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing diperintah oleh seorang raja. Di antaranya adalah Kerajaan Sindangkasih Majalengka yang diperintah oleh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Jayadewata alias Prabu Siliwangi. Pada waktu itu Prabu Jayadewata menginspeksi daerah-daerah kekuasaannya, sampailah ia di pesantren Pura Karawang yang pada waktu itu dipimpin oleh Syekh Hasanuddin, ulama dari Campa, keturunan Cina. Di pesantren inilah ia bertemu dengan Sumbang Larang, salah seorang santri Syekh Kura yang kelak dipersunting dan menjadi ibu dari Pangeran Walang Sungsang, Ratu Lara Santang, dan Pangeran Kian Santang. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Kian Santang merupakan salah seorang penyebar agama Islam di tanah Pasundan yang diperkirakan mulai menyiarkan dan menyebarkan agama Islam pada tahun 1445 di daerah pedalaman. Ia adalah anak dari Prabu Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi, raja terakhir Pajajaran. Ia berasal dari wilayah Cirebon, Sindangkasih, Majalengka, yaitu ketika bapaknya masih menjadi raja bawahan Pajajaran, ia melarikan diri dan menyebarkan Islam di wilayah Pasundan, Priangan, dan Godok, Obroun Gebiat. Limbangan merupakan pusat penyebaran agama Islam pertama di Tatar Sunda, khususnya di wilayah Priangan. Selain di Godok pada waktu itu, sebagian kecil di pantai utara sudah ada yang menganut Islam sebagai hubungan langsung dengan para pedagang Arab dan India. Mula-mula Kian Santang mengislamkan raja-raja lokal, seperti Raja Galukatwon yang terletak di Limbangan, bernama Sunan Pancer, Cipancar, atau Prabu Wijaya Kusuma. 1525-1575. Raja yang satu ini merupakan putra Sunan Handel Senjaya dan cucu dari Prabu Layang Kusuma. Prabu Layang Kusuma sendiri adalah putra Prabu Siliwangi. Dengan demikian Sunan Pancer merupakan buyut Prabu Siliwangi. Kian Santang menghadiahkan kepada Sunan Pancer 1 buah Al-Qur'an berukuran besar dan sebuah sekin yang bertuliskan lafazal Quran la iqra hafidin. Berkat Sunan Pancer ini Islam dapat berkembang meluas di daerah Galuh Pakuwon, sisi kerajaan terakhir Pajajaran. Para petinggi dan raja-raja lokal lainnya yang secara langsung diislamkan oleh Kian Santang diantaranya ialah 1. Santuan Suci Maraja, sahabat Kian Santang yang makamnya terletak dekat makam Kian Santang. 2. Sunan Silang Puji, Raja Panenggol, Bayongbong. 3. Sunan Batuwangi yang sekarang terletak di Kecamatan Singajaya. Ia dihadiahi tombak oleh Kian Santang dan sekarang menjadi pusaka Sukapura dan ada di Tasikmalaya. Melalui raja-raja lokal inilah selanjutnya Islam menyebar ke seluruh tanah Priangan. Kemudian setelah itu Islam disebarkan oleh para